warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi ke channel kami yaitu MS Ethics ya, yaitu pembahasan video kali ini sampai kepada part selanjutnya, yaitu tentang konsep reaksi redoks ya. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari masih di dalam bab reaksi redoks, materi kelas 11 ya, kelas 11 di tingkat SMA. Jadi part sebelumnya itu membahas konsep-konsep sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi ada 4 konsep ya, tentang apa itu reduksi dan apa itu oksidasi. Konsep pertama itu berdasarkan oksigen, reduksi pelepasan oksigen, oksidasi pengikatan oksigen. Sedangkan konsep kedua berdasarkan elektron. Kalau konsep elektron, reduksi itu reaksi penerimaan elektron, oksidasi reaksi pelepasan elektron. Sedangkan konsep ketiga yaitu berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Reduksi itu reaksi pengikatan hidrogen, oksidasi reaksi pelepasan hidrogen. Nah, konsep keempat ini sempat kemarin disinggung di part sebelumnya tentang kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Reduksi jika reaksinya mengalami penurunan biloks atau bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi kenaikan biloks. Nah, jadi bisa saya simpulkan dulu di sini bahwa apa itu reduksi dan apa itu oksidasi. Saya kasih kebak dulu sedikit ya, bahwa kita bisa simpulkan bahwa reduksi itu adalah pelepasan oksigen, reaksi pelepasan oksigen atau O2, oksigen saja ya, saya tulis oksigen saja. Reaksi penerimaan elektron, pengikatan hidrogen, dan mengalami penurunan biloks ya. Jadi inilah pengertian reduksi. Jadi saya ulangi, reduksi itu adalah pelepasan oksigen, penerimaan elektron, pengikatan hidrogen, dan mengalami penurunan ya, mengalami penurunan bilangan oksidasi atau biloks, Jadi tergantung kita mau pandang berdasarkan apa ya, sedangkan oksidasi itu kebalikannya yaitu pengikatan oksigen, pelepasan elektron. Kalau kita tinjau berdasarkan elektron, pelepasan elektron, pelepasan hidrogen, dan mengalami kenaikan bilangan oksidasi, atau biloks. Nah, tentang bagaimana caranya melihat, saya sudah jelaskan di part sebelumnya ya. Part sebelumnya tentang 3 konsep itu ya, mulai dari konsep oksigen, elektron, dan pengikatan hidrogen. Nah, sekarang ini kita masuk ke konsep terakhir, bagaimana kalau reduksi secara biloks dan oksidasi secara bilangan oksidasi. Pada konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi itu sebelumnya kita harus dulu mengetahui bagaimana penentuan bilangan oksidasi. Di sini perlu pemahaman betul, atau Anda perlu memperhatikan betul bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Yang kita tulis, yang kita anggap ini sekarang, atau yang kita singkat sekarang ini adalah biloks. Nah, sekali lagi sebelum kita bagaimana caranya menentukan bagaimana reduksi dan bagaimana oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi, maka kita harus dulu mengetahui bagaimana cara menentukan
bilangan oksidasi. Nah, jadi ada beberapa aturan yang perlu kita pelajari untuk bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi. Nah, aturan pertama yaitu adalah, silakan diperhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah, kita lihat di sini, kita cek di sini, setiap unsur bebas biloxnya atau bilangan oksidasinya sama dengan 0, ya. Setiap unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, bagaimana itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang seperti yang sendiri, ya. Jadi dia stabil dalam keadaan unsur yang sendiri. Misalnya Cl2, gas klorin, oksigen, ya. Oksigen. Ini nanti kalau kita nanti melihat dalam persamaan reaksinya ini, kita langsung saja memberikan bahwa bilangan oksidasinya sama dengan 0. Misalnya juga Fe, pokoknya yang sendiri, ya. S8 misalnya, P4, pokoknya dia satu unsur. Nah, walaupun ini Cl memang ada dua, dia berkaitan antara Cl dan Cl, tapi tetap dikatakan unsur bebas karena hanya satu unsur di dalam senyawanya. Ya, itu maksudnya unsur bebas, ya. Apalagi yang familiar I2 misalnya, Br2, Na misalnya, yang satu yang monoatomik dan diatomik. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sekali lagi unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, kemudian pada aturan kedua, saya perbaiki dulu. Nah, aturan kedua itu setiap senyawa netral bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya, jadi maksudnya ini totalnya, sorry, ya. Total biloxnya sama dengan 0. Totalnya ketika kita menjumlahkan, ya. Nah, beda tadi dengan yang aturan ke atas. Nah, kalau kita totalkan, kalau dia unsur bebas dia sama dengan 0. Sedangkan kalau yang aturan kedua itu, kalau dia senyawa bukan unsur bebas, dia merupakan senyawa netral, total biloxnya sama dengan 0. Misalnya, ya. Misalnya saya ambil senyawa H2O. Jadi contohnya ini pada unsur yang berbeda. Nah, beda tadi ini Cl2, Cl dan Cl, O2, O dan O. Itu namanya unsur bebas, ya. Yang satu unsur. Kalau ini unsur tidak bebas istilahnya, tapi dia keadaan netral. Karena kenapa dikatakan unsur tidak bebas? Karena ada lebih dari dua jenis unsur atau lebih dari satu jenis unsur, ya. Nah, di sini senyawanya dua jenis unsur. Ada unsur H sebanyak 2 dan ada unsur O1, ya. Nah, saya perbaiki dulu anunya. Nah, misalnya H2O, ya. H2O. Ini H2O, total bilangan oksidasinya atau biloxnya sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi H, saya singkat dalam hal ini, H, ya, kali 2 ditambah, jadi totalnya, ya, bilangan oksidasi O itu sama dengan kali 1, ya, dikali 1 itu sama dengan 0. Jadi totalnya sama dengan 0. Ya. Kenapa ini dikali 2? Kenapa H dikali 2? Karena jumlah H dalam senyawa H2O itu adalah sebanyak 2. Sedangkan kenapa bilangan oksidasi O dikali 1? Karena jumlah O dalam senyawa H2O ini adalah sebanyak 1. Jadi sebenarnya ada di sini 1, ya, angka indeksnya, tapi tidak ditulis kalau 1, ya. Begitu aturannya, ya. Kalau lebih dari 1 maka ditulis, ya. Nah, maka kita dapat persamaan seperti ini. Saya ulangi, bilangan oksidasi H dikali 2 tambah bilangan oksidasi O kali 1 sama dengan 0. Jadi totalnya itu sama dengan 0. Nah, misalnya lagi saya ambil senyawa H2SO4 misalnya, ya. Nah, totalnya ini juga sama dengan 0. Di sini ada 3 unsur. Jadi kita tulis satu-satu, kita buat persamaannya. Bilangan oksidasi H dikali 2 karena ada 2, ya, ditambah bilangan oksidasi S kali 1 tambah bilangan oksidasi O kali 4 itu totalnya sama dengan 0. Nah, maka di sini beginilah persamaannya, ya.
Jadi hati-hati dalam menentukan persamaan. Perhatikan baik-baik ada berapa unsur. Ada berapa unsur di dalamnya dan betul-betul kita perhatikan. Supaya nanti dalam menentukan persamaannya kita tidak salah ya, karena nanti itu dibutuhkan persamaan seperti ini ya dalam menentukan bilangan oksidasi. Nah, saya lanjut saya dulu sebelum menjelaskan lebih lanjut. Saya ambil contoh lagi yang lain lagi ya, yang senyawa yang rumit. Misalnya ada senyawa kayak begini ya. Terkadang didapatkan senyawa kayak begini. Na3 dalam kurung PO4 baru 3 kali. Ya, misalnya ada sorry, bukan ya. Salah. Misalnya Al dalam kurung NO3 tutup kurung 3. Jadi ada model senyawa seperti ini ya. Nah, coba perhatikan kalau begini, bagaimana persamaannya? Bilangan oksidasi bilangan oksidasi Al ya, aluminium dikali 1 karena berjumlah 1 ditambah bilangan oksidasi N. Jadi ini maksudnya NO3 dalam kurung 3, jadi maksudnya kayak begini ya. Saya tulis di sini dulu. Al NO3 3 kali, maksudnya ini bahwa kayak penulisannya seperti ini. Ada Al berikatan dengan NO3 3 kali. Kalau kita mau tulis panjangnya kayak begini maksudnya. Makanya kenapa ditulis dalam kurung 3, maksudnya ini NO3 ada 3 berikatan dengan Al, begitu maksudnya. Jadi dalam menentukan berapa N-nya itu ada 3 sebenarnya. Nah, caranya tinggal dikali saja. Jadi perhatikan di layar kanan atas. Perhatikan saja ya di layar di kanan atas. Nah, kita lihat N di sini 1, tinggal dikalikan dengan di ruas kurungnya ada berapa. Jadi 1 kali 3 jadi 3. Nah, di sini ini penulisan kalau saya tulis semuanya ya, tulisan panjangnya. Jadi di sini persamaannya bilangan oksidasi N dikali 3 karena N-nya ada 3 ya. Di sini tadi saya rincikan ya, Nah, kemudian ada lagi unsur O, bilangan oksidasi O dikali berapa O? Nah, coba perhatikan lagi sebelah kanan atas ya. Coba perhatikan sebelah kanan atas. Coba kita perhatikan O lagi. Nah, kita lihat di dalam kurungnya itu O sudah ada 3. Kemudian di luar kurungnya ada 3 juga. Jadi kita tinggal kalikan saja. Jadi kalau kita dapat senyawa dalam bentuk yang kayak begini ya, nah, kita kalikan 3, jadi 3 kali 3 9 kali 9. Ini totalnya sama dengan 0. Total biloxnya ya sama dengan 0. Begitulah cara menentukan persamaannya nanti pada senyawa netral. Jadi nanti ini persamaan ini nanti kita balik-balik. Apakah misalnya pada persamaan ini yang tadi senyawa AlNO3, misalnya kita mencari bagaimana biloxnya Al, maka kita nanti balik-balik ini ya persamaannya. Kita bermain matematika. Yang penting dulu di sini Anda bisa menuliskan persamaannya. Berbeda tadi di aturan pertama hanya unsur bebas. Jadi kita langsung saja, biloxnya ini 0 karena dia unsur bebas ya. Kalau dia satu unsur saja. Kalau lebih dari satu unsur itu kita buat persamaannya dalam menentukan bilangan oksidasinya. Nah, kita masuk aturan ketiga ya. Senyawa pada yang tidak netral ya. Nah, saya kasih ke bawah dulu contohnya supaya bisa dilihat contohnya ya. Nah, sekarang contoh aturan ketiga ya, aturan ketiga. Setiap senyawa atau unsur ya, yang bermuatan. Nah, bermuatan itu artinya tidak netral. Jadi Anda harus ingat bagaimana itu yang bermuatannya. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Nah, nanti saya perlihatkan contohnya. Itu kalau kita nanti mendapatkan setiap senyawa atau unsur yang bermuatan atau tidak netral kayak yang di atas ini, maka bilangan oksidasinya atau biloxnya sama dengan muatannya. Jadi tergantung dengan muatannya. Misalnya contoh itu nanti yang kita dapatkan yang tidak netral itu atau yang bermuatan kayak begini misalnya SO4
pangkat 2 min. Jadi kayak pangkat ya. Kayak pangkat ceritanya, tapi bukan pangkat ya. Sekali lagi, kalau penulisan kimia kayak seperti ini bukan pangkat, ini adalah muatannya. Ada dua jenis muatan, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau kita ingat lagi, kenapa dia bisa bermuatan positif dan kenapa bisa bermuatan negatif? Saya ingatkan lagi pelajaran kelas 10-nya, kalau dia bermuatan positif artinya dia melepaskan elektron ya, melepaskan elektron. Kalau dia bermuatan negatif artinya dia menerima elektron. Saya ingatkan lagi ya, sekadar mengingatkan saya lagi pelajaran kelas 10-nya semester 1 ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini ceritanya contoh senyawa poliatomik. Jadi ini satu senyawa atau satu ion ya. Jadi ya saya ingatkan bahwa ini adalah ion ya. Jadi maksudnya itu setiap senyawa atau unsur yang bermuatan atau yang tidak netral itu adalah dalam bentuk ion ya. Ada ion positif yang melepaskan elektron dan ada ion negatif yang menerima elektron. Jadi ini ion dalam bentuk ion maksudnya ya, bahasa lainnya. Jika dia dalam bentuk ion ini SO4 2 min, total bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jadi kalau dia 2 min, berarti dia min 2 ya, min 2 totalnya. Jadi misalnya begini. Saya tuliskan persamaannya, bilangan oksidasi S kali 1 karena S-nya ada 1 tambah dijumlahkan ya. Bilangan oksidasi O kali 4 itu sama dengan min 2 ya, min 2. Nah, misalnya contoh yang lain lagi, misalnya Na plus ya, Na plus. Nah, ini walaupun dia satu unsur, tapi dia karena ada pangkatnya di atas, kayak pangkatnya tadi, sekali lagi bukan pangkat, dia muatannya. Karena ada muatannya plus, artinya dia muatan positif. Artinya ini bilangan oksidasi Na-nya sama dengan plus 1. Kalau begini. Kalau penulisannya kayak Na saja, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Karena tidak ada pangkatnya di sini, tidak ada kayak muatan positifnya atau negatifnya ya. Jadi sebenarnya itu yang tergantung dari muatannya. Jadi itu total biloxnya seperti itu. Jadi harus bisa bedakan berapa biloxnya kalau Na plus dengan Na saja. Jadi beda. Kalau Na saja ini termasuk unsur bebas. Yang seperti aturan pertama tadi, dia unsur bebas. Kayak ini ya contohnya ya. Tidak ada pangkat-pangkatnya. Coba diperhatikan contoh-contohnya unsur bebas, tidak ada pangkat-pangkatnya ya. Tidak ada muatan-muatannya maksudnya ya. Sedangkan kalau dia senyawa bermuatan selalu ada kayak pangkatnya. Yang dimaksud yang disebut adalah muatan ya. Apakah muatan positif atau muatan negatif. Nah, contoh yang lainnya lagi, misalnya saya hapus saja ini ya karena ini bukan unsur bermuatan, unsur bebas. Enggak apa-apa. Saya kasih contoh yang lain lagi, misalnya satu turun dulu. Ya. Misalnya muatan senyawa poliatomik juga NO3 min. Nah, ini bilangan oksidasinya N kali 1 tambah bilangan oksidasi O kali 3 sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena dia muatannya min ya, min. Kalau dia 1, dia tidak ditulis 1 ya. Dia ditulis min saja. Begitupun juga kalau dia positif 1, hanya plus saja kayak ini Na yang di atas ya. Berbeda kalau dia lebih dari 1 kayak ini 2 min. Nah, harus ditulis dulu angka baru muatannya, minus atau negatif ya. Jadi salah juga kalau kita menulis SO4 min 2. Salah itu ya. Karena kenapa? Kalau begini kayak matematika. Nah, jangan sampai kita anggap, sekali lagi kita anggap itu pangkat, bukannya itu adalah muatan. Muatan yang dimaksud adalah muatan. Kalau dalam kimia apakah dia melepas elektron atau menerima elektron ya. Makanya simbolnya dirubah agar tidak seperti kayak matematika. Jadi ini sekali lagi ini bukan pangkat ya. Ya. Oke, saya hapus saja ya. Saya harap Anda sudah paham. Jadi beginilah aturannya dalam menulis dalam penentuan bilox. Nah, dalam penentuan bilox. Kemudian nanti nanti setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya ya. Jadi kita paham dulu aturannya bagaimana kalau unsur bebas, bagaimana kalau senyawa netral,
yang tidak ada muatannya, dan bagaimana kalau senyawa yang bermuatan atau yang berion ya, berion yang di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk di prakteknya bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke prakteknya, saya perkenalkan dulu atau memberitahukan dulu tentang skala prioritas. Jadi skala prioritas ini yang saya buat ya, supaya agak lebih mudah untuk dipelajari. Sebenarnya aturannya kalau kita lihat buku-buku teks itu sangat panjang sekali. Makanya saya buat dan saya dapatkan juga ini di channel YouTube yang lain, dan saya lihat ternyata memang bagus ya, sangat mudah untuk dipelajari. Makanya dibilang istilah skala prioritas ya dalam penentuan Bilox ya. Jadi skala prioritas ini adalah unsur-unsur yang memang yang diprioritaskan dan selalu sering muncul ya ketika kita dapatkan soal penentuan bilangan oksidasi. Nah, misalnya ya, nanti kita masuk di prakteknya. Yang penting Anda tahu dulu bagaimana skala prioritasnya. Pertama, yang paling prioritas itu adalah yang paling atas, perlu kita ketahui ya. Jadi yang paling atas nomor 1 itu paling prioritas. Nah, yang paling tidak prioritas itu yang tidak ada dalam prioritas. Jadi kan sebenarnya unsur itu banyak. Unsur itu banyak sekali. Cuma tidak mungkin dikasih masuk semua di dalam skala prioritas. Ini yang 7 ini adalah skala prioritas yang 7 ke atas. Istilahnya 7 ke atas ini ya. Jadi yang paling prioritas itu yang 1, prioritas pertama, dan sampai ke prioritas ke-7. Nah, yang tidak ada disebutkan unsurnya di situ itu adalah tidak prioritas ya. Jadi itu nanti kebanyakan nanti kita menentukan bilangan oksidasinya. Oke, silakan dibaca dulu. Jadi sekali lagi paling atas adalah prioritas pertama. Jadi prioritas pertama itu adalah unsur golongan 1A. 1A. Nah, kecuali H ya. Biloxnya itu karena 1A, biloxnya itu positif 1. Jadi Anda harus hafalkan ini. Golongan 1A yang paling prioritas pertama, biloxnya selalu positif 1. Nah, ini sama aja dengan ketika golongan 1A memang kebiasaannya dia selalu melepas elektron ya. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya selalu pasti elektron valensinya 1, makanya dia melepas 1, dan ini dia sangat prioritas. Nah, contoh unsur-unsurnya ini adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr ya. Nah, makanya perlu dihafalkan juga. Cukup golongan 1A kita hafalkan karena dia masuk dalam prioritas. Misalnya caranya menghafal itu biasanya hari libur nanti kita robohkan Konstantinopel dan Firaun ya. Begitu caranya supaya agak-agak lebih mudah ya. Silakan Anda cari kata-kata sendiri yang lebih mudah supaya bisa dihafalkan bagaimana itu golongan 1A. Tapi ingat, prioritas pertama golongan 1A kecuali hidrogen. Nah, hidrogen itu yang paling atas letaknya. Kalau kita buka lagi tabel periodik itu golongan 1A yang paling atas, H. Dan memang kenapa kecuali H? Karena H memang dia dia termasuk unsur non logam ya. Jadi dia agak dibawa dia prioritasnya. Jadi yang paling prioritas di atas adalah Li, Na, K, Rb, Cs dengan Fr ya. Nah, selalu bilangan oksidasinya positif 1 ketika dia bersenyawa ya, ketika dia berikatan dengan unsur lain. Nah, itu golongan 1A. Kemudian unsur golongan 2A. Golongan 2A itu biloxnya selalu positif 2. Nah, contohnya itu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Biasa cara saya menghafal itu beli mangga campur sirup baru rasa. Nah, supaya agak lebih mudah ya. Jadi prioritas kedua sekali lagi golongan 2A. Berapa biloxnya? Positif 2. Sama dengan angka golongannya ya. Jadi saya rasa sangat mudah untuk dihafalkan karena sesuai nama golongannya, golongan 1A berarti positif 1, golongan 2A positif 2, karena memang golongan 2A elektron valensinya sama dengan 2, yang artinya kebiasaannya atau sifatnya selalu melepas 2 elektron, makanya dia positif 2 ya. Nah, berhubungan itu yang kemarin kita pelajari di semester 1. Nah, kemudian prioritas ketiga itu bukan golongan 3A tapi unsur Al. Ingat, prioritas ketiga bukan golongan 3A tapi langsung unsurnya saja, unsur Al. Nah, biloxnya sama dengan positif 3. Nah, kenapa dia positif 3? Karena coba kita lihat Al. Kalau kita tuliskan konfigurasinya,
itu 13 ya, 283. Makanya dia melepas 3 dengan cara itu ya. Hafalkan saja bahwa AL itu golongan 3A, tapi tidak semua 3A, cuma AL saja yang prioritas ketiga. Di bawahnya AL itu dia tidak, selain dari AL itu di golongan 3A tidak prioritas, cuma AL saja ya. Hafalkan saja bahwa AL bilangan oksidasinya selalu positif 3 jika dia prioritas ya. Jika dia prioritas, kalau dia tidak prioritas maka dia harus mengikut. Nah, nanti saya ajarkan caranya bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Kemudian prioritas keempat adalah unsur F. Unsur F. F itu golongan 7A sebenarnya, dia berada di golongan 7A. Itu biloksinya sama dengan -1. Jadi kalau F itu sesuai dari konfigurasinya 9, 27. Nah, 27 artinya ini supaya stabil. Kalau kita ingat dari pelajaran kelas 10-nya, dia menerima 1 elektron, dia menerima ini bacanya menerima ya. Jadi silakan dengarkan sambil baca, sambil dengarkan perkataan saya ya. Jadi menerima 1 elektron, makanya bilangan oksidasinya -1 ya. Nah, sesuai dari golongannya 7A. Nah, itu prioritas keempat, tapi cuma F saja ya, cuma F saja prioritas keempat. Kemudian prioritas kelima itu adalah baru unsur H. Unsur H juga itu biloksinya positif 1, sama dengan golongannya 1A. Tapi perlu diperhatikan hati-hati, unsur H dia prioritas kelima, dia tidak masuk di prioritas ke-1 tadi. Makanya dituliskan pada prioritas pertama itu unsur golongan 1A kecuali H. Karena kenapa? H tidak bisa prioritas pertama, dia urutan kelima ya. Nah, dia di urutan kelima. Biloksinya sama dengan golongannya 1A juga, jadi dia positif 1. Saya rasa mudah ya untuk dihafalkan ya. Unsur biloksinya H positif 1. Kemudian prioritas ke-6 itu unsur oksigen. Biloksinya -2. Kenapa -2? Dia golongan 6A. Kalau kita ingat lagi konfigurasinya, nomor atomnya 8, 26. Artinya supaya stabil dia harus menerima 2. Tonton lagi pelajarannya kelas 10 semester 1. Kenapa dia bisa menerima 2 ya. Jadi makanya dia bilangan oksidasinya -2 karena sifatnya memang selalu menerima 2 elektron. Kalau dia prioritas, hati-hati kalau dia prioritas ya. Jadi tapi dia prioritas ke-6 ya. Kalau dia tidak prioritas maka dia harus mengikut. Sekali lagi dia harus mengikut. Nah, kemudian prioritas terakhir itu unsur golongan 7A, tapi kecuali F ya. 7A kecuali F. Nah, biloksinya itu -1. Artinya dia menerima 1 elektron karena memang golongan 7A itu elektron valensinya pasti 7 ya. Elektron valensinya selalu sama dengan 7. Artinya dia selalu menerima 1 elektron. Artinya dia muatannya -1. Nah, unsurnya itu Cl, Br, I, At, Ts ya. Jadi penting ini Anda hafalkan golongan 1A, 2A dan 7A. Tapi ingat prioritas ke-7 itu kecuali F ya, golongan 7A kecuali F. Karena kenapa? Karena F itu berada di peringkat keempat prioritasnya. Keempat prioritasnya. Makanya sekali lagi perlu kita hafalkan ini dulu dalam penentuan biloks skala prioritasnya dan berapa biloksinya kalau dia prioritas. Nah, misalnya ya, cara saya menghafalkan itu adalah misalnya 1A, 2A, 1A, 2A, alfa 7A. Jadi saya untuk menghafalkan skala prioritasnya kayak begini. 1A, 2A, alfa 7A ya. Nah, tinggal dihafalkan ini kecuali H, kecuali ini kecuali F ya. Nah, kemudian ini positif 1 karena 1A. Ini biloksinya positif 2 karena golongan 2A. Al berada di golongan 3A jadi positif 3. F 7A -1. H golongan 1A positif 1. O itu -2. Nah, ya tentu kalau 7A dia biloksinya -1. Ya, jadi itulah skala prioritas. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Jadi untuk menentukan bilangan oksidasi Anda harus kuasai bagaimana aturannya. Pertama ini aturannya, aturan penentuan biloks. Kemudian skala prioritasnya. Kemudian skala prioritasnya.